Assalamualaikum, hai, kembali lagi bersama MG Richard Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berhubungan dengan sihir, yang di dalamnya terdapat spoiler. Alur cerita film ini dibintangi artis terkenal Vin Diesel. Siapa yang tidak kenal dengan pemain film Fast and Furious yang jago balap-balapan? Di sini dia sebagai seorang kesatria bernama Calder. Julie Engelbrecht sebagai seorang penyihir, dan artis-artis besar lainnya. Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan menghibur kita semua. Mari ambil posisi terbaik kalian, silakan pakai handsfree, kendorkan celana, silakan menonton. Film ini diawali dengan para pemburu penyihir yang sedang berjalan kaki berbulan-bulan. Karena zaman dulu tidak ada ojek online dan taksi, sakit atau cekrek, di mana mereka semua mencari sang ratu penyihir yang telah membawa wabah hitam yang menyebabkan keluarga mereka semua mati. Tibalah mereka semua di pohon besar. Di sanalah sang ratu penyihir ngontrak rumah pohon bertahun-tahun tanpa ditagih sama Teh Lilis. Karena wabah ini sumbernya dari sini. Saat mereka semua masuk ke dalamnya, gelap gulita terjadi pemadaman listrik bergilir, sehingga membuat mereka semua memakai oncor atau lampu bambu. Tujuan mereka semua di sini ingin membunuh sang ratu penyihir. Tiba-tiba, sang ratu penyihir berdiri tepat di depan mereka semua. Lalu, saat kapak diarahkan ke ratu itu, detik itu juga sang ratu menghilang. Sangat disayangkan, sang ratu penyihir tidak secantik Miyabi. Maka dari itu mereka semua bukannya mengajak bercocok tanam, malah ingin membunuhnya. Satu persatu teman Calder diserang oleh antek-antek sang ratu. Yang jelas bayaran honor mereka sedikit dibanding si Calder. Tiba-tiba Calder dikejutkan dengan datangnya sang ratu dari arah depan, lalu menamparnya. Detik itu pula Calder jatuh ke lubang sedalam 100 meteran, seolah-olah remuk semua tulangnya. Namun, Calder masih mampu berdiri. Sempat terjadi debat antara mereka, lalu si ratu menyerang Calder menggunakan sihirnya, membuat Calder terlilit akar yang menyala-nyala. Karena sutradara sudah mengatur trik semuanya, sehingga Calder dapat melepaskan jeratan itu. Lalu, Calder menggunakan pedang besinya yang ditempah bukan kaleng-kaleng, lalu menyampurkannya dengan api. Dan kemudian menusukkan ke perut sang ratu. Detik itu juga tubuhnya hancur dan terbakar, tapi masih dalam posisi berdiri. Sang ratu mengutuk Calder akan hidup selamanya dan tidak akan mati. Lalu, saat tangannya memegang ke jantung Calder, tiba-tiba Calder merasakan kesakitan dan terjatuh, seolah-olah telah dirasuki makhluk goib. Scene berpindah 800 tahun kemudian. Calder melihat di luar pesawat terjadi badai petir, lalu kemudian mencari seseorang penyihir yang menggunakan sihir itu. Tiba-tiba, saat Calder membawa petunjuk berupa jarum stiker ke dalam gelas, lalu petunjuk itu ia dapatkan tepat mengarah ke seorang wanita tomboy. Lalu, wanita itu bertanya, "Apakah kau seorang pemburu penyihir?" Maka, Calder menjawab iya. Tomboy tadi mengatakan, ia tidak melakukan apapun, tapi Calder memaksa tomboy itu untuk menyerahkan sesuatu yang dibawanya. Lalu, Calder diberikan benda tersebut. Benar saja, saat benda itu dibuka terdapat benda bernama rune kuno yang dapat memanipulasi cuaca, yaitu hujan, angin, dan panas. Kemudian, Calder dengan peralatan yang ia miliki dapat memisahkan benda itu dari lainnya, sehingga membuat cuaca menjadi normal kembali. Para penyihir dan manusia hidup berdampingan satu sama lain. Tapi di sini ada kelompok atau skuad yang bernama Ordo Kapak dan Salib yang selalu mengawasi dan membawa kedamaian, di antaranya Calder, Dewan, dan Dolan. Di tempat lain ada seorang pastor yang bernama Dolan ke-36
dia menulis sejarah mengenai Calder dan menceritakan semua tugas-tugasnya di depan Calder. Di tempat lain, Dolan 36 bersama seseorang, mereka membicarakan suatu hal tentang acara pelantikan besok, di mana Dolan 36 akan pensiun dan seseorang itu akan menggantikan posisinya. Saat orang itu pergi, tiba-tiba ada seseorang yang berjanggut memperhatikannya dari kejauhan. Siapakah orang yang berjanggut itu? Nanti pasti kalian akan tahu. Di pagi hari di tempat Calder, ia ditelepon seseorang yang bersama Dolan 36 tadi malam. Orang itu mengatakan Dolan 36 telah meninggal dengan damai. Saat pagi itu juga, orang itu dilantik untuk menjadi Dolan 37 menggantikan posisi Dolan 36. Untuk melayani Calder, lalu dicap tangannya dengan besi panas. Scene berpindah ke apartemen Dolan 36 yang meninggal tadi malam. Mereka mencari tahu apa penyebab Dolan 36 mati. Tiba-tiba, Calder melihat ada lebah mati, kemudian ia menaburkan ramuan dan lalu terjadilah ledakan kaca dan lantai papan yang terangkat pecah. Setelah kejadian itu, Calder menemukan setangkai kembang yang mantranya sangat jahat. Kemudian, ia pergi ke toko kue untuk mencari seorang penyihir di sana. Lalu, bertemulah Calder sama orang itu bernama Meg dan menanyakan apakah setangkai kembang itu. Lalu, Meg menjawab itu adalah Griffin Henbane. Calder dan Dolan 37 menanyakan ciri-ciri orang itu. Kemudian, Meg memberitahu orang itu seperti bau bawang putih dan bau apel liar busuk. Lalu, mereka pergi ke arah yang dituju. Di sana, terdapat anak yang memakan permen, lalu Calder memberi tepukan di bahunya. Seketika itu, suasana berubah dan permen itu menjadi apel liar busuk. Tibalah Calder ke tempat kediaman seseorang yang membunuh Dolan 36. Di sini, dia bertemu anak kecil, tapi anak kecil itu malah mengusir Calder. Lalu, saat Calder mendekat, anak itu berubah wujud menjadi pria. Ia anak buahnya, Belial, yang kemudian menusukkan keris namun berhasil ditangkap menggunakan tangan Calder. Dilihatnya tangan Calder kembali pulih, orang itu langsung ingin kabur, tapi Calder melemparkan pisau tepat ke arah kakinya, lalu memukul pisau tadi, kemudian pisau tadi menempel ke dinding. Scene berpindah ke tempat peradilan. Lalu, kemudian orang itu diadili dengan bukti pena Dolan 36 berada di kediaman orang itu. Kemudian, dewa menghidupkan sentinel, yaitu hewan seperti laba-laba. Seketika itu ia langsung membawa pria itu ke dalam penjara. Calder tiba-tiba mendekati Dewan. Diambilnya lalat tepat di lehernya, kemudian dia bergegas ke ruangan Dolan 36. Tiba di sana, Calder bilang kalau Dolan 36 itu dikutuk dengan lalat wabah, sihir hitam dari abad 13 yang membuat diri bisa rapuh. Apapun yang diinginkan pembunuh itu, Dolan pasti mengatakannya. Lalu, Calder mengeluarkan lalat itu. Lalu, Calder mengecek buku yang selalu dibawa Dolan 36. Tiba-tiba, dia mencocokkan arti yang terdapat goresan darah tangan Dolan 36, yang artinya, ingatlah kematian dirimu. Kemudian, Calder mencari penyihir di kafe, kita sebut aja namanya Kari, yaitu kafe khusus para penyihir, untuk membeli ingatan, dan harga pun ditentukan senilai $5.000. Saat ramuan sudah ditelan oleh Calder, tiba-tiba bereaksi. Saat itu dia kembali ke masa 800 tahun dulu. Namun tidak berapa lama dia terbangun karena datang orang yang dulu sama-sama jadi pemburu penyihir, lalu memborgol dia. Orang itu adalah Belial, dan terjadilah baku hantam keduanya. Namun orang itu berhasil kabur setelah membakar semua ramuan si pemilik kafe tadi. Karena Kari tidak mempunyai tempat tinggal, dia sementara waktu tinggal di apartemen Calder. Scene berpindah ke tempat Miranda, yaitu temannya Kari. Ia mencari ramuan Snowdonia Hawkweed untuk dicampurkan ke ramuan ingatan. Tiba-tiba, mereka mendapatkan Miranda sudah tidak bernyawa, lalu membuatnya Kari sedih. Kemudian mereka ke kediaman penyihir tua untuk menanyakan ramuan itu. Tapi sang penyihir tua malah menyihir membuat Calder bermimpi.
Tapi Kari datang di mimpi itu dan menyatakan untuk bangun bahwa semua itu tidak nyata. Setelah terbangun, Calder lalu menghajar pengawal penyihir itu dan kemudian pergi. Di tempat lain, Belial menyihir penyihir Meg yang di toko kue tadi. Nanti kalian pasti tahu Meg akan dibawa kemana karena telah berkhianat memberitahu keberadaan Belial. Scene berpindah di mana Calder mencari cara untuk kembali ke masa 800 tahun lalu. Kemudian, dia dibantu Kari menggunakan satu kata sendirian sambil mengosongkan pikiran. Tiba-tiba, mereka kembali ke alam 800 tahun lalu waktu Calder membunuh sang ratu penyihir. Di sana, Calder ditemukan dalam keadaan terbakar tapi masih hidup. Namun, Dolan mencabut pedang yang tertancap di perut ratu itu. Kemudian, melihat jantung ratu masih hidup, waktu ditancapkannya dengan pedang salib, Calder merasa kesakitan. Namun, saat ingin membakarnya, Calder berteriak histeris lalu Dolan menyembunyikan jantung itu. Scene berpindah ke kediaman Dolan 37. Calder menanyakan kenapa dia membohongi dirinya bahwa jantung sang ratu masih hidup. Tapi Dolan 37 mengatakan itu semua karena Dolan 36 merencanakan dia ingin Calder tetap hidup dan ingin memisahkan dari jeratan jantung sang ratu itu karena dia berjanji tidak akan memberitahu Calder. Di tempat lain, Belial menyekap Meg di sebuah pohon besar yang di bawahnya sudah ada tanah kuburan dan tulang belulang. Tiba-tiba, tanah tadi berubah menjadi akar lalu melilit Meg. Tidak berapa lama, Calder berada di sana lalu saat melihat kondisi Meg sudah menjadi sang ratu, lalu dari arah belakang Belial berubah menjadi Kari yang membuat Calder tertipu. Saat wujud Belial berubah jadi semula, lalu menyemburkan api, membuat Calder hampir terpental, lalu menembak Calder tapi Calder tidak apa-apa karena keabadian masih ada di dirinya. Seketika itu, Calder melempar pisau tepat ke leher Belial dan mengakibatkan Belial tewas. Lalu, detik itu juga sang ratu memegang jantung Calder untuk mengambil keabadian tersebut dan melemparkannya. Setelah itu, tidak berapa lama sang ratu menghilang. Di tempat lain, Calder tiba di tempat Dolan 36, di mana Dolan 36 berhasil selamat karena Belial yang ingin membunuhnya berhasil dibunuh Calder. Setelah Calder kembali ke rumahnya untuk mengambil pedang dan rune kuno, dia melanjutkan perjalanan ke tempat para dewan yang menawan para penyihir. Lalu, Calder melepaskan satu penyihir anak buah Belial tadi yang lagi membaca mantra di alam mimpi. Namun, Kari berusaha masuk di alam mimpi orang tadi untuk menghentikannya. Lalu, Sentinel hidup kembali. Kemudian Calder melompat menggunakan pedangnya, menancapkan ke perut Sentinel itu. Lalu, sambil mengambil monster kecil yang ada di dalamnya, sehingga monster itu hancur. Dibarengi Kari berhasil membunuh anak buah Belial di alam mimpi. Di tempat lain, Calder baku hantam dengan sang ratu penyihir. Namun, saat ingin membunuh sang ratu, tiba-tiba Dolan 37 menyekap Kari dengan pistol. Lalu, Dolan 37 menembakkan 3 kali ke arah Calder, membuat Calder terjatuh. Sang ratu menyihir Kari, lalu membuat Kari membaca mantra supaya wabah terbang untuk menyerang manusia. Tapi, Dolan 37 ingin meminta ke ratu ingin dirinya utuh dan mencapai takdirnya. Namun, sang ratu malah membunuhnya. Calder bermimpi ditemui istri dan anaknya berpesan supaya Calder bangun. Lalu, saat terbangun, Calder melepaskan rune kuno lalu tercampurkan oleh air sehingga membuat badai petir. Seketika itu, Calder melemparkan pedangnya tepat ke arah sang ratu. Lalu, sang ratu terbakar dan akhirnya terbunuh. Kari berhasil sadar lalu membangunkan Calder. Saat Calder mencabut pedangnya, ingin menancapkan ke jantung sang ratu, lalu Kari melarangnya karena dia bermimpi akan ada makhluk hitam yang lebih kejam dari sang ratu di dalam kegelapan. Kari bilang ia masih membutuhkan Calder untuk melawan suatu saat nanti. Dan film pun selesai. Dapat diambil kesimpulan dari film ini bahwa
Setiap kebohongan dan keingkaran akan membawa kita ke jurang kehancuran.